Kabar besar datang dari pusat latihan AC Milan di Milanello Minggu kemarin. Pemilik klub sekaligus pendiri Redbird Capital, Gary Cardinali hadir langsung untuk memantau persiapan tim. Menurut laporan eksklusif Milanews.it, Cardinali datang bersama jajaran petinggi klub, CEO Giorgio Forlani, penasihat senior Zlatan Ibrahimovic, dan direktur olahraga Iglitari. Di Milanello, Cardinali sempat menyaksikan sesi latihan tim. Ia juga berbicara langsung dengan pelatih Massimiliano Allegri. Selain itu, ia memberi ucapan selamat secara pribadi kepada kiper Mike Maignan atas perpanjangan kontraknya. Ia disebut menyampaikan apresiasi dan rasa senangnya terhadap komitmen Mike Maignan serta peran pentingnya di ruang ganti. Kunjungan ini punya arti besar. Ini adalah momen pertama Cardinali hadir resmi sebagai pemilik penuh Milan tanpa dukungan finansial dari Elliott Management. Sebab pada 30 Januari lalu, Redbird telah melunasi hutang sekitar 550 juta euro kepada keluarga Singer. Kini Milan berjalan dengan struktur keuangan baru dan mendapat dukungan dari investor Confess Credit Partners. Selain memantau latihan dan berdiskusi dengan pelatih, Cardinali juga makan siang bersama manajemen di fasilitas klub. Kehadirannya secara langsung menunjukkan komitmen untuk lebih aktif terlibat dalam perjalanan tim. Di tengah tren positif Milan yang belum terkalahkan dalam 23 laga, kedatangan Cardinali ini tentu menjadi tambahan motivasi bagi tim. Interaksinya yang hangat dengan Mike Maignan juga meredam isu soal hubungan manajemen dan pemain. Dengan kondisi finansial yang kini lebih mandiri, para fans berharap manajemen punya ruang lebih besar untuk bergerak di bursa transfer. Dukungan langsung, baik secara fisik maupun finansial, diharapkan bisa menjaga Milan tetap bersaing di jalur juara. Kabar terbaru datang dari kubu AC Milan jelang laga tunda melawan Como Kamis dini hari nanti. Pelatih Massimiliano Allegri harus mengubah susunan lini tengah karena absennya Adrien Rabiot. Diketahui jika Rabiot tidak bisa bermain setelah menerima kartu merah akibat 2 kartu kuning saat menghadapi Pisa. Akibatnya, hukuman 1 pertandingan. Ia dipastikan menepi saat Milan bertemu Como. Menurut laporan harian olahraga Italia La Gazzetta dello Sport, situasi ini membuat Allegri menarik kembali Ruben Loftus-Cheek ke posisi aslinya sebagai gelandang. Sebelumnya, Loftus-Cheek tampil mengejutkan sebagai penyerang dadakan dan sukses mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir. Namun, tanpa Rabiot, ia diprediksi kembali menjadi gelandang box to box untuk menambah tenaga dan keseimbangan di lini tengah. Loftus-Cheek kemungkinan akan bermain bersama Luka Modric dan Samuel Ricci. Modric berperan sebagai pengatur serangan. Ricci fokus menjaga keseimbangan dan memutus serangan lawan, sementara Loftus-Cheek diharapkan aktif membantu serangan sekaligus bertahan. Di sisi lain, masalah Rabiot belum selesai. Statusnya masih dalam kondisi terancam akumulasi kartu. Artinya saat kembali bermain melawan Parma akhir pekan nanti, ia harus ekstra hati-hati. Jika kembali menerima kartu kuning, Rabiot dipastikan absen pada laga besar Derby della Madonnina melawan Inter Milan. Menarik kembali Ruben Loftus-Cheek ke lini tengah dinilai sebagai keputusan yang masuk akal. Menghadapi Como yang diprediksi tampil agresif setelah hasil kurang maksimal sebelumnya, Milan butuh kekuatan fisik dan kontrol permainan di sektor tengah. Peran Loftus-Cheek penting untuk menekan lawan lebih cepat dan mencegah serangan balik berkembang. Sementara itu, perhatian utama justru tertuju pada Adrien Rabiot. Saat kembali bermain melawan Parma, ia harus mampu menjaga emosi dan disiplin. 1 kartu kuning saja bisa membuatnya absen di laga penting kontra Inter. Allegri tentu berharap gelandang andalannya itu tampil tenang agar bisa turun di pertandingan krusial berikutnya. Kabar panas datang dari Italia. Harian olahraga ternama La Gazzetta dello Sport memberikan pujian besar kepada AC Milan yang kini dilatih Massimiliano Allegri. Milan dinilai kembali tampil seperti tim besar. Kemenangan dramatis atas Pisa lewat gol Luka Modric membuat Rossoneri mengoreksi 53 poin dari 24 pertandingan Serie A musim ini. Menurut laporan yang dikutip via Milanews.it, capaian tersebut menyamai rekor poin terbaik kedua Milan setelah 24 laga di era 3 poin.
Catatan 53 poin ini sebelumnya pernah diraih pada musim 95-96 saat Milan dilatih Fabio Capello. Hanya satu pelatih yang lebih baik dalam sejarah klub di fase ini, yakni Carlo Ancelotti. Pada musim 2003-2004, Ancelotti membawa Milan meraih 61 poin dari 24 pertandingan. Tak hanya soal poin, kemenangan atas Pisa juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Milan menjadi 23 pertandingan beruntun di Serie A. Catatan ini menyamai rekor musim 92-93. Dalam sejarah klub, Milan hanya kalah dari 2 rekor lain, 24 laga tak terkalahkan pada musim 55-1 dan 34 laga pada musim 91-92. Yang lebih menarik, rekor 23 laga tanpa kekalahan ini menjadi yang terpanjang dan masih aktif di antara 5 liga top Eropa saat ini. Data dan hasil di lapangan menunjukkan bahwa Massimiliano Allegri sukses membangun mental tim yang lebih kuat dan sulit dikalahkan. Walau gaya bermain Milan kerap dianggap kurang menarik, kenyataannya strategi yang diterapkan terbukti efektif dan menghasilkan poin maksimal. Masuk dalam daftar pelatih dengan catatan setara Fabio Capello dan Carlo Ancelotti jelas bukan pencapaian biasa. Ini juga menjadi pesan serius bagi Inter bahwa Milan akan terus bersaing sampai akhir musim dalam perebutan Scudetto. Kabar dari Italia bikin merinding. Meski Inter Milan kembali unggul 8 poin di puncak klasmen setelah gol telat Piotr Zielinski ke gawang Juventus, suasana di kubu AC Milan tetap menyisakan momen emosional yang tak terlupakan. Sorotan tertuju pada aksi Luka Modric saat laga melawan Pisa. Di tengah situasi sulit, gelandang Kroasia itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-85 dan memastikan Milan meraih hasil penting. Menurut La Gazzetta dello Sport, Modric menjadi sosok yang menarik timnya menuju kemenangan ketika keadaan sempat menegang. Mentalitas juaranya kembali terlihat jelas di momen krusial tersebut. Cerita menyentuh terjadi setelah pertandingan. Usai menyelesaikan wawancara di pinggir lapangan, Modric masuk ke ruang ganti dan mendapat sambutan luar biasa. Seluruh pemain Milan berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah untuknya. Mereka juga memeluk Modric sebagai bentuk penghormatan atas kepemimpinan dan kontribusinya. Sebab di usia 40 tahun, Modric masih menunjukkan kelas dan mental juara yang membuatnya dihormati rekan setimnya. Manajemen Milan yang berkantor di Via Aldo Rossi berharap Modric mau memperpanjang kontraknya 1 musim lagi. Dalam klausul kontrak, ia bahkan berpeluang mendapat kenaikan gaji hingga sekitar 4,5 juta euro bersih jika Milan lolos ke Liga Champions. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Modric. Ia dikabarkan akan menentukan masa depannya sebelum bergabung dengan tim nasional Kroasia untuk tampil di Piala Dunia mendatang. Penghormatan dari para pemain Milan menunjukkan bahwa Modric bukan hanya tampil bagus di lapangan, tetapi juga punya pengaruh besar di ruang ganti. Tepuk tangan dan sambutan hangat dari rekan setim menjadi bukti bahwa ia dihargai sebagai sosok pemimpin. Jika Modric memilih bertahan 1 musim lagi, itu tentu akan jadi tambahan motivasi besar bagi tim. Namun, jika ia memutuskan pergi atau pensiun, para Milanisti setidaknya sudah melihat langsung salah satu gelandang terbaik sepanjang masa bermain dengan seragam merah hitam. Nasib Santiago Gimenez di AC Milan kini berada di ujung tanduk. Menjelang akhir musim Serie A musim 2025-2026, posisi striker asal Meksiko itu belum sepenuhnya aman. Didatangkan dari Feyenoord dengan nilai transfer 32 juta euro, Gimenez sempat digadang-gadang jadi mesin gol baru Rossoneri. Namun cedera pergelangan kaki parah membuat performanya belum maksimal. Ia harus menjalani operasi dan melewati masa pemulihan yang cukup panjang. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri sendiri masih memberikan kepercayaan kepadanya. Namun situasi di lini depan Milan sangat kompetitif. Gimenez harus bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Rafael Leao, Christian Pulisic, Christopher Nkunku, dan Niklas Füllkrug. Dengan persaingan ketat ini, menit bermain jelas tidak datang dengan mudah.
Santiago Gimenez sendiri merasa bersyukur atas dukungan manajemen dan berjanji akan membalas kepercayaan itu lewat gol-gol penting. Namun waktu tidak banyak. Di sisi lain, manajemen Milan dikabarkan sedang mengincar striker top baru pada bursa transfer musim panas nanti. Artinya klub butuh kepastian. Apakah Gimenez masih layak jadi bagian proyek jangka panjang atau tidak? Sisa pertandingan musim ini akan jadi penentuan. Jika tampil meyakinkan, peluangnya bertahan masih terbuka. Namun jika tidak, musim panas nanti bisa jadi momen perubahan besar dalam karirnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.